Oke, hal yang paling sering dilakukan di dalam administrasi jaringan ini adalah membangun sebuah internet gateway. Ya, terkadang membuat internet gateway ini juga menjadi salah satu alasan kita kenapa kita belajar administrasi jaringan. Salah satu contoh sederhana penerapan internet gateway ini adalah ketika kita membangun sebuah warnet misalkan. Nah, lalu seperti apa internet gateway ini ya? Jadi sebenarnya internet gateway ini adalah membagikan akses internet yang kita peroleh dari ISP menuju jaringan lokal kita atau LAN. Nah, saya kira ini pengertiannya cukup sederhana ya. Jadi mula-mula ada akses internet yang kita peroleh dari ISP. Perhatikan gambar topologi yang ada di samping ini. Nah, di sini ada satu koneksi dari ISP atau Internet Service Provider. ISP ini bisa berupa paketan data kalian, bisa berupa koneksi dari IndiHome, atau bahkan mungkin koneksi dari tetangga kalian. Misalkan kita berlangganan RT RW Net ya. Nah, koneksi yang berasal dari Internet Service Provider itu kita bagikan menuju jaringan lokal yang ada di bawah kita atau di rumah kita. Itu adalah salah satu contoh membangun sebuah internet gateway. Nah, lalu apa yang dibutuhkan ketika kita membangun sebuah internet gateway? Ada 3 hal sebenarnya yang paling mendasar ketika kita membangun sebuah internet gateway. Yang pertama adalah tentu saja harus ada WAN dan kita harus melakukan konfigurasi WAN atau Wide Area Network. Ya. Nah, WAN ini adalah koneksi dari ISP menuju router kita ya, koneksi internetnya dari ISP menuju internet kita. Lalu yang kedua, kita harus lakukan konfigurasi LAN ya, atau Local Area Network. Itu adalah koneksi dari router kita menuju jaringan di bawah kita, menuju jaringan lokal kita. Oleh karena itu, karena ada WAN dan juga LAN, maka router yang ada di sini ini minimal setidaknya harus memiliki 2 Ethernet. Ethernet 1 terhubung ke ISP dan kemudian Ethernet kedua terhubung ke LAN ya. Di gambar topologi ini router memiliki 2 Ethernet ya, Ethernet 2 terhubung ke switch ke jaringan lokal. Nah, setelah melakukan konfigurasi WAN dan juga LAN, yang terakhir adalah kita juga perlu lakukan translasi ya, atau NAT, Network Address Translation. Nah, konfigurasi NAT di sini sangat diperlukan. Kenapa? Agar bisa meneruskan seluruh paket yang ada di LAN ini menuju ke luar, ke ISP ya. Sehingga ketika sampai di ISP itu dianggap bukan paket dari jaringan lokal, tetapi merupakan paket yang berasal dari router ya. Artinya semua yang ada di dalam LAN ini akan diwakili oleh sebuah router ketika dia sampai di ISP. Nah, pada video berikutnya
kita akan membahas lebih rinci lagi mengenai konfigurasi WAN, LAN, dan juga Network Address Translation. Terima kasih.